Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, Ibu yang mimpin. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai model ekonomi, pelaku ekonomi, dan perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Oke, sebelumnya silahkan buka grup WA-nya. Di situ Ibu sudah share link. Di situ sudah ada link untuk absen dan untuk diskusi nanti kita kegiatannya. Nah ini sudah kebuka. Di situ absen kehadirannya silahkan diisi. Dan untuk modul PPT itu silahkan nanti dibuka ketika Ibu menjelaskan. Dan nanti kita ada kegiatan diskusi kelompok juga, dan ada kuis mandiri serta tugas individu untuk dikerjakan di rumah. Oke. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan materi terlebih dahulu, yaitu mengenai model pelaku ekonomi dan perilaku konsumen. Apa sih guys? Oke, jadi di sini ada model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar mengenai model ekonomi? Ya, Bu. Silakan, Mutmainah. Model ekonomi adalah pola dari suatu teori ekonomi yang dinyatakan secara verbal, diagram, dan matematis, Bu. Oke, betul sekali ya. Jadi model ekonomi itu adalah suatu pola dari suatu teori ekonomi ya, karena dari kata model. Model itu artinya pola. Nah, jadi model ekonomi itu adalah pola dari suatu teori ekonomi yang dinyatakan secara verbal, diagram, dan matematis dalam suatu model gitu ya. Oke, model ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu ada model kegiatan ekonomi sederhana atau 2 faktor, dan ada model dengan campur tangan pemerintah atau 3 sektor, dan model kegiatan ekonomi terbuka atau 4 sektor. Nah, nanti di sini yang Ibu jelaskan hanya yang 2 sektor. Untuk yang diagram lainnya itu nanti didiskusikan kelompok ya. Oke, jadi ini model kegiatan ekonomi sederhana atau 2 sektor itu adalah model ekonomi yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Nah, dikatakan sederhana karena dia hanya ada 2 faktor, ada 2 sektor maksudnya, yaitu rumah tangga konsumen dan produsen. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang model ekonomi 3 sektor dan 4 sektor itu nanti kalian diskusikan secara berkelompok ya. Untuk materi selanjutnya itu ada pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, pelaku ekonomi itu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, jadi pelaku-pelaku ekonomi ini saling berhubungan dan saling terkait untuk menjalankan kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, untuk perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi itu adalah
proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam menggunakan, mencari, membeli, mengevaluasi, atau membangun produk ya. Jadi perilaku seseorang ketika dia tuh memperlakukan suatu produk gitu. Nah, perilaku konsumen ini dapat diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu seperti ketika pembelian dan sebelum pembelian dan setelah pembelian gitu. Oke, yang selanjutnya ada jenisnya ya, jenis perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu dibagi menjadi dua, perilaku konsumen rasional dan irasional. Untuk perilaku konsumen rasional itu perilaku konsumen yang didasari atas pertimbangan nalar dalam mengkonsumsi suatu produk. Dan perilaku konsumsi irasional itu perilaku konsumsi yang tidak rasional bila seseorang konsumen itu memutuskan membeli produk atau sesuatu itu ya. Dia tidak mempertimbangkan secara matang untuk membelinya, hanya sekedar keinginan saja, bukan kebutuhan gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada pendekatan perilaku konsumen. Ada dua juga, yang pertama itu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Nah, bedanya pendekatan kardinal ini dia dapat diukur dengan satuan ukur, sedangkan pendekatan ordinal itu dia bisa diukur dengan angka atau ordinal. Kalau contoh dari pendekatan ordinal itu dia bisa menggunakan kurva indifference, sedangkan pendekatan kardinal itu dia seperti kayak hukum the law of diminishing, marginal utility, atau hukum Gaussian. Oke, di sini ada yang ingin bertanya sampai sini? Saya Nadia, Bu. Ya, silakan Nadia. Saya ingin bertanya tentang yang perilaku konsumen tadi. Contoh perilaku konsumen yang irasional itu seperti apa sih, Bu? Oke, irasional ya, jenis perilaku konsumen irasional. Nah, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi, perilaku konsumen irasional itu dia contohnya itu ketika konsumen membeli suatu produk itu atas keinginan dia. Keinginan dia tuh seperti dia tuh pengen produk itu tuh hanya untuk senang-senang, bukan kebutuhan begitu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi dia tuh membelinya tanpa pertimbangan dan tanpa sebuah apa ya kebutuhan gitulah istilahnya. Terus selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kelompok ya, diskusi kelompok. Nah, sebelumnya silakan kalian akses lagi link yang tadi, yang sudah dibagikan tadi, di sini ya, di diskusi kelompok, sesuai kelompoknya ya. Untuk pembagian kelompoknya, kelompok pertama itu ada Nadia, Daru, Rina, Mutmainnah, Lutfi, dan Aji. Kelompok 2 itu ada Linda, Ervia, Wiwin, Sakti, Eni, Devi, dan Yosi. Nah, untuk kelompok 1 silakan berdiskusi di sini ya, di diskusi kelompok ini. Kemudian untuk kelompok 2 silakan berdiskusi di sini. Nah, nanti hasilnya dikumpulkan juga di link tersebut. Nah, seperti di situ kan diskusinya di Padlet ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti kalian berdiskusi selama beberapa menit saja, kemudian nanti dikumpulkan via Google Form tadi ya. Oke, Ibu kasih waktu selama 5 menit saja, kemudian nanti kelompoknya mempresentasikan hasilnya masing-masing. Oke, silakan kelompok yang sudah berdiskusi untuk mempresentasikannya, dimulai dari kelompok 1. Perwakilannya, boleh? Silakan. Ya, Bu, saya Rina. Silakan. Ini hasil diskusi kelompok 1, yaitu gambar di atas adalah model ekonomi 3 sektor, yang mana perekonomian itu meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian yang menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga,
pajak, kemungkinan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi, gambar di atas merupakan perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor, yang mana suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dalam perekonomian terbuka sebagian produksi dalam negeri diekspor dan dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Disebut dengan kegiatan ekonomi empat sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Oke, bagus sekali ya. Jadi itu tadi kalian sudah mendiskusikannya. Jadi Ibu ambil kesimpulannya. Jadi sistem perekonomian 3 sektor itu dia hanya terdiri dari sektor rumah tangga, konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Nah, sedangkan pada sistem perekonomian terbuka atau 4 sektor itu dia ada sektor luar negerinya. Jadi dia ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan sektor masyarakat luar negeri. Oke, bagus sekali ya. Kemudian silahkan untuk kuis individunya kalian mengerjakan via web yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, di-share di sini ya, di kuis mandiri. Oke, silahkan dibuka. Sudah dibuka semua? Di situ ada seksi kuis ya. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti hasilnya langsung muncul ya di situ. Ada yang lulus, ada yang lulus. Oke, sudah selesai ya mengerjakan kuisnya. Sebelum Ibu tutup hari ini, ada yang kita menyimpulkan hasil dari kita tadi. Mungkin satu orang bisa. Ya, Jadi yang dapat saya simpulkan kali ini yaitu Oke, ya, bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya betul sekali. Model ekonomi dan pelaku ekonomi serta perilaku konsumen itu saling berkaitan ya. Jadi karena pelaku konsumen itu kan saling terkait dengan pelaku ekonomi, di mana pelaku konsumen akan menentukan bagaimana pelaku ekonomi berperilaku. Oke, betul sekali. Selanjutnya besok pertemuan selanjutnya silakan dipelajari perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Jadi besok ketika pembelajaran kalian sudah membaca literatur berikutnya. Oke, sebelum ditutup silakan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.